Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita telah mempelajari teorema sisa pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai teorema faktor. Jadi, apa itu teorema faktor? Bunyinya seperti ini. Suku banyak Px mempunyai faktor X kurangi K jika dan hanya jika Pk sama dengan 0. Sebaliknya, jika X kurangi K adalah faktor dari Px, maka K adalah akar dari Px sama dengan 0 atau Pk sama dengan 0. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau X kurangi K, kalau suku banyak Px dibagi oleh X kurangi K menghasilkan sisa 0, maka X kurangi K ini merupakan faktornya. Dan jika X kurangi K ini merupakan faktor dari Px, maka K adalah akar dari Px sama dengan 0 atau Pk sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Tunjukkan bahwa X kurangi 3 merupakan faktor dari suatu suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 15. Untuk menunjukkan bahwa X kurangi 3 merupakan faktor dari suku banyak ini, kita harus tentukan apakah sisa pembagiannya 0 atau bukan. Kalau hasil sisa pembagiannya 0, berarti X kurangi 3 ini merupakan faktornya. Tetapi jika sisanya bukan 0, maka X kurangi 3 ini bukan merupakan faktornya. Ibu kira bisa dipahami sampai situ. Nah, untuk menentukan bagaimana sisanya 0 atau bukan, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kalian boleh menggunakan cara bersusun panjang. Yang kedua, kalian boleh pakai cara Horner. Yang ketiga, kalian boleh pakai cara substitusi. Namun, pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas dengan menggunakan cara Horner seperti berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita seperti biasa buat bagan Horner seperti ini. Di sini satu, untuk mengingatkan kembali kalian dari mana satu itu koefisien dari X pangkat 3, kemudian negatif 1 koefisien dari X pangkat 2, dan negatif 1 ini koefisien dari X, dan negatif 15 itu dari sini. Nah, ini 3 dari mana? X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan 3. Boleh kalau kalian lebih mudah seperti itu. Nah, 1 itu kemudian kita turunkan. 1 kali 3, simpan di sini 3. Jadi negatif 1 tambah 3 adalah 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi negatif 1 tambah 6 sama dengan 5. 5 kalikan lagi 3, jadi hasilnya 15. Negatif 15 ditambah 15 sama dengan 0. Nah, terbukti ternyata P3 itu sama dengan 0, sehingga X kurangi 3 merupakan faktor dari Px, atau dapat kita tulis seperti ini. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 15 sama dengan X kurangi 3 dikali X pangkat 2 ditambah 2X tambah 5. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali ke contoh 2 berikut. Untuk contoh 2, soalnya seperti ini. Faktorkan suku banyak X pangkat 3 dikurangi 11X pangkat 2 ditambah 30X dikurangi 8 atas faktor rasional. Nah, biasanya ketika kita menyelesaikan persamaan kuadrat, untuk memfaktorkannya kita mudah. Tetapi bagaimana kalau sekarang kita harus memfaktorkan suku banyak yang derajatnya lebih dari 2. Nah, untuk cara menyelesaikannya, berikut alternatif penyelesaiannya. Kalian misalkan dulu salah satu faktor tersebut adalah X kurangi K. Kan kita tidak tahu faktornya berapa. Maka K adalah faktor dari negatif 8 dari sini nih. Jadi kita cari faktor dari negatif 8 itu berapa saja. Kemungkinan faktor dari negatif 8 itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita coba-coba beberapa bilangan di atas yang ini. Nah, maka kita temukan sisa. Jadi, dari sini kita cari yang sisa pembagiannya adalah 0. Nah, di sini kebetulan diperoleh yang sisa pembagiannya 0 diperoleh untuk K sama dengan 4, yaitu, nah, gini ya. Dengan cara Horner juga,
kita misalkan, jadi kalian coba dulu sama 1, apakah sisanya 0 tidak. Kalau misalkan 1 ternyata sisanya tidak 0, berarti bukan faktornya. Negatif 1, coba apakah sisanya 0. Oh, kalau misalkan tidak 0 sisanya, berarti bukan faktornya. Coba lagi 2 atau negatif 2 atau 4 atau negatif 4, 8 atau negatif 8. Intinya kita coba-coba saja dan cari mana yang mungkin gitu. Jadi nggak ada cara cepatnya sih, kalian harus coba-coba, trial and error pokoknya. Kemudian di sini diperoleh K sama dengan 4. Kita coba 4. Nah, buat bagan Horner, 1 itu dari sini, negatif 11 dari sini, 30 dan negatif 8. Nah, kita turunkan kembali 1 kali 4, 4. Seperti itu caranya. Jadi negatif 11 tambah 4, negatif 7. Kalikan lagi, menghasilkan negatif 28 ditambah, jadi hasilnya 2 kali 4, 8. Jadi negatif 8 tambah 8 adalah 0. Oh, ternyata terbukti hasilnya adalah 0. Oleh karena itu, 4 ini merupakan akar atau faktor dari suku banyak tersebut. Nah, untuk sisa pembagiannya sendiri berapa? X kuadrat dikurangi 7x ditambah 2. Ini tidak dapat difaktorkan kembali karena kita tidak menemukan faktor dari sini. Jadi kesimpulannya faktor rasional tersebut adalah X kurangi 4. Jadi cukup 1 saja. Kenapa X kurangi 4? Kenapa tidak X tambah 4? Ingat bahwa ini adalah K. Jadi di sini X kurangi K kan? Jadi X kurangi 4 seperti itu. Kalau di sininya negatif 4, berarti di sini X tambah 4 gitu. Nah, kalau untuk yang ini karena tidak dapat difaktorkan, jadi ini bukan faktor rasionalnya. Baik, kita lanjutkan kembali ke contoh 3. Untuk contoh 3, soalnya seperti ini. Jika 3x kurangi 1 adalah faktor dari 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah px ditambah 2, tentukan nilai p. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita buat bagan Horner. Nah, untuk 3x kurangi 1 ini berarti kita ubah menjadi 1/3 ya. Kemudian ini kita tulis lagi dari koefisien suku-suku di atas. 3, 2, negatif 7, P, 2. 3-nya turunkan ke bawah, 3 kalikan dengan 1/3 hasilnya 1, jadi 2 tambah 1 hasilnya adalah 3, 3 kali 1/3 hasilnya 1, negatif 7 tambah 1 hasilnya negatif 6, negatif 6 kali 1/3 hasilnya negatif 2, jadi P dikurangi 2, dikalikan lagi dengan 1/3, jadi 1/3 P dikurangi 2/3. Nah, sekarang 2 ditambah 1/3 P dikurangi 2/3, hasilnya adalah 1/3 P ditambah 4/3. Nah, dari mana 4/3? 4/3 itu dari 2 dikurangi 2/3. Nah, 2 ini kan 6/3 ya, 6/3, jadi 6/3 dikurangi 2/3 hasilnya adalah 4/3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena udah diketahui bahwa 3x kurangi 1 ini adalah faktornya. Nah, berdasarkan teorema faktor, bahwa jika x kurangi k merupakan faktor dari suku banyak, maka dia akan menghasilkan sisa 0, seperti itu. Nah, kita uraikan 1/3 P ditambah 4/3 sama dengan 0. Maka 1/3 P sama dengan negatif 4/3, maka P sama dengan negatif 4. Dari mana negatif 4? Dari negatif 4/3 dibagi dengan 1/3 itu menghasilkan negatif 4. Jadi nilai P-nya sama dengan atau nilai P-nya adalah negatif 4.